Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Inka Tiananda dengan NPM A1J023026. Jadi di sini kita akan membahas materi mengenai masalah sosial dan potensi lokal. Jadi, sebelum masuk ke materi utama, kita lihat terlebih dahulu contoh studi kasus kewirausahaan sosial melalui koperasi. Di sebuah desa penghasil kopi, para petani sering menghadapi masalah ekonomi. Mereka biasanya menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang rendah, sehingga pendapatan mereka tidak stabil dan kesejahteraan masyarakat menjadi rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, para petani bersama tokoh masyarakat kemudian membentuk sebuah koperasi petani kopi yang dikelola langsung oleh anggota masyarakat. Melalui koperasi ini, para petani mengumpulkan hasil panen kopi untuk diolah dan dipasarkan secara bersama-sama tanpa melalui tengkulak. Dari sisi nilai ekonomi, koperasi ini mampu meningkatkan harga jual kopi, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, dan meningkatkan pendapatan bagi para petani. Selain itu, koperasi juga mengembangkan produk kopi bubuk kemasan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Sementara dari nilai sisi sosial, koperasi ini mampu memperkuat kerjasama antar petani, meningkatkan rasa kebersamaan, serta memberikan pelatihan kepada anggota tentang pengelolaan usaha dan peningkatan kualitas produksi. Contoh ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki potensi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang masalah sosial. Jadi, masalah sosial adalah kondisi dalam masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan normal yang berlaku, sehingga menimbulkan kesempatan bersama bahwa kondisi tersebut perlu diperbaiki. Ada beberapa jenis masalah sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. Yang pertama adalah kemiskinan, yaitu kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan karena keterbatasan pendapatan dan kesempatan kerja. Yang kedua adalah kriminalitas, yaitu tindakan kejahatan yang melanggar hukum dan norma sosial, serta dapat merugikan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial, yaitu adanya ketidakmerataan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan dan ekonomi, yang menyebabkan perbedaan kesejahteraan antara kelompok masyarakat. Dan yang keempat adalah masalah kependudukan, yang biasanya terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki potensi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Potensi lokal adalah sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun budaya yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Potensi lokal ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam, seperti lahan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, serta keanekaragaman hayati yang dapat menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Yang kedua adalah potensi sumber daya manusia, yaitu kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengelola berbagai sumber daya yang ada. Lalu yang ketiga adalah potensi budaya dan kearifan lokal, yaitu nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Lalu, bagaimana hubungan antara masalah sosial dan potensi lokal? Masalah sosial seringkali muncul bukan karena suatu daerah tidak memiliki potensi, tetapi karena potensi tersebut belum dikelola secara optimal. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya, kurangnya pendidikan, serta kurangnya peran lembaga masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada.
Oleh karena itu, lembaga seperti koperasi, kelompok usaha, atau organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengelola potensi lokal secara lebih terencana dan berkelanjutan. Jika potensi lokal dapat dimanfaatkan dengan baik, maka potensi tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya setiap masyarakat memang memiliki berbagai masalah sosial. Namun di sisi lain, masyarakat juga memiliki potensi lokal yang besar. Jika potensi tersebut dikelola dengan baik dan melibatkan kerjasama masyarakat, maka potensi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi berbagai masalah sosial. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan untuk kita semua tentang masalah sosial dan potensi lokal dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.